A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. I'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kembali kepada penjelasan kitab Tijar Darari tentang kewajiban kita untuk mengetahui nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jihad bapaknya dan dari jihad ibunya. Kita ulang, flashback sebentar. Khatimatun yajibu ala syahsi ayyarifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Faman nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fahuwa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah ibni Abdillahil Muttalibi ibni Hashim ibni Abdi Manafin ibni Qusay ibni Kilab ibni Mudhah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Bihrin ibni Malikin ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Kemarin baru sampai eyang uyutnya Kangjeng Nabi adalah Ma'ad. Nizar dengan gelar punya nama yaitu Khildan atau Khildan. Khildan nama lain daripada Nizar. Ibni Ma'ad. Ibni Ma'ad adalah bapaknya Nizar. Walamma sallatallahu bukhtunsar al-arabi amal armiya'a ayyahmilahu alal barraqi kaila tusibu saqamata fa fa'ala dhalikal armiya wahtamalahu mahu ila ardi syam. Panasya fi Bani Israel thumma ada bada'an sakanatil fitnatu bimauti bukhtunsor. Sampai sana ya, belum Ibnu Adnan. Ibnu Ma'ad ini dalam penjelasannya sewaktu Allah memberikan kekuasaan kepada Bukhtunsor, seorang raja dari kelompok Arab, dari orang Arab diberi pemimpin karena Bukhtunsor. Jadi di dunia ini ada empat raja, dua kafir, dua mukmin. Yang mukmin yaitu Zulkarnain dan Sulaiman bin Daud. Itu jelas. Raja yang mukmin, yang menguasai dunia. Yang menguasai dunia untuk orang mukmin namanya yaitu Sulaiman bin Daud. Sulaiman seorang raja, seorang nabi, seorang yang tahu tata titi dengan etika dalam kehidupannya. Walaupun dia kaya, tetap dia itu agamanya sama, Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya bapak namanya Daud yang suaranya bagus, yang bisa melelehkan besi, mengatur besi, sampaikan baju besi dengan tangannya sendiri izin Allah. Kemudian raja yang kedua yang tertulis dalam surat Al-Kahfi yaitu Dzulqarnain. Yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain, raja muslim yang pernah menguasai dunia, atau the Great Alexander ya. Jadi bahasa Iskandar itu Alexander. Iskandar Dzulqarnain, the Great Alexander ini adalah raja muslim yang pernah menguasai dunia yang tertera di surat Al-Kahfi surat ke-18. Raja yang kafir yang pertama yaitu Numrud bin Kan'an ya. Numrud bin Kan'an. Kan'an itu anaknya bin Nuh ya. Nuh punya anak namanya Kan'an. Dari keturunan Kan'an ini ada yang namanya Numrud. Ada yang menyebutnya Namrud, ada yang sebutnya Numrud. Nah, itu raja kafir yang pernah menguasai dunia ya, sampai ke Babylon. Nah, termasuk di Babylon ini ada raja kafir yang kedua namanya Bukhtunassor atau Bukhtunsor.
atau Nebuchadnezzar. Kalau bahasa Latinnya Nebuchadnezzar ini adalah Bukhtunasor, ya, Bukhtunsor. Ada yang nyebut Bukhtunsor, ada Bukhtunasor. Nah, kenapa ini hubungan dengan Ibnu Ma'ad ini? Ini kealaman. Ya, tapi ketika Ma'ad eyangnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari pihak bapaknya ini menjelaskan sejarahnya. Wala masallatallahu Bukhtunsor, sewaktu Allah memberikan kekuasaan kepada Bukhtunasor, kepada orang-orang Arab, amarul armia, maka Allah memerintahkan kepada kelompok, ya, armia teh Remia ini adalah sebuah suku bangsa, ya, di Arab itu sendiri. Ayyahmil alal barok, lamun macana burok artinya kendaraan Nabi burok. Kalau barok tina barkun kilat bisa berarti barok adalah yang bersinar. Sinarnya ini barok bagikan kilat. Nah, supaya melihat karena apa? Karena ada kejadian di sana itu terjadi, ya. Diterangkan itu dalam surat Al-Baqarah 245 ayat berapa ya? Saya lupa lagi, tentang sejarah Uzair dan sejarah itu namanya Nabi Khidir, ya. Jadi di sebuah perkotaan yang vakum, mati sudah jadi kota mati, ya. Akibat apa? Keganasan juga seorang namanya Raja Bukhtunasor. Pokoknya setiap pemuda dibunuh, ya. Pembunuhannya terjadi setiap hari itu, ratusan orang terbunuh. Kejam, otoriter ini Bukhtunasor ini. Ya, ini membuktikan bahwa akan terjadi di negeri Sam dan malapetaka yang sangat besar. Suatu penyakit, sakit, sakoma, ya, di sana itu ada, di sana dijelaskan. Maka warga Armia ini, ya, sehingga dia menuju mengalih kepada arti Syam, negara Sam, panasa, maka tumbuh dan berkembang ini Bukhtunasor kahirupana di Bani Israel. Balik deui eta kelompok Bukhtunasor, ya, anak buahna jeung kelompok-kelompokna, sehingga fitnah-fitnah itu sudah jempling, tidak terjadi lagi fitnah, terjadi malapetaka karena dengan kematiannya Bukhtunasor, raja yang dolim itu tersebut. Sehingga ada, kalau di surat As-Al-Kahfi itu tentang 350 tahun seolah-olah ngadukur sampai sapetik, ieu mah 100 tahun mati itu kota, ya. Ternyata kamu lihat itu tulang belulang yang sudah putih, ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa orang yang pada waktu yang tahu persis bagaimana isi Taurat yang sebenarnya adalah Uzair, sehingga orang Yahudi Bani Israel, Uzair itu adalah ibnullah, anak Allah, ya. Ada lagi dalam sejarah yang 100 tahun dimatikan kota tersebut, ya, sehingga cuma kayak sehari semalam, itu disebutkan itulah Nabi yang namanya Khidir. Nah, dalam sejarahnya Nabi Khidir itu ada bacaan doa. Ketika Nabi Khidir ini ada yang menyatakan Nabi, ada yang menyatakan wali, ya. Termasuk ini Iskandar Dzulkarnain, ada yang kelompoknya menyatakan Nabi, ada yang menyatakan dari kelompok malaikat Iskandar Dzulkarnain itu. Nah, kalau ini terjadi semakin sekarang saat ini akan terjadi seperti halnya Bukhtunasor atau Raja Numrud. Nah, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir juga oleh pengarang tafsir jelas, yaitu tafsir As-Sa'di, ya. Ibnu Katsir sama dengan As-Sa'di di sana menjelaskan bahwa akan terulang kembali sejarah, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Yahudi dengan cara seperti apa ingin membungkam dan menghanguskan pemuda-pemuda muslim atau komunitas muslim, ya, dengan cara apa? Kalau dulu itu dengan menyebarkan sebuah fitnah, menakut-nakuti, entah sekarang dengan cara apa? Ataukah dengan gejala vaksin Covid dengan harus divaksinnya dengan Covidnya, ya. Makanya akan kembali sejarah terulang supaya komunitas atau jumlah muslim yang tangguh-tangguhnya ini, para ulamanya, para kiainya pun akan bertukuk-tukuk dengan peraturan pemerintahan yang dolim. Nah, ini coba nanti lihat tafsirannya di Ibnu Katsir, ya, atau mungkin tafsir Khazinnya saja yang asbunujonya. Itu akan terkemuka kembali, akan terulang kembali. Ya, para pemuka agama, para alim menakut-nakuti karena takut oleh dolim, sehingga para mualim, para ustadz untuk kepada masyarakatnya, karena udah terucap dari mualimnya, jangan takut, saya juga sebagai mualim dan ustaz mati pun siap karena mendekat agama Allah, dengan alasan seperti itu. Padahal orang Yahudi menyengaja untuk mengurangi populasi umat Islam dengan cara menakut, mensugesti bahwa Covid masih ada. Ustaz, ini contoh lah, bukan saya tidak sesuai itu, tidak cocok, tidak setuju dengan kegiatan pemerintah yang sekarang mengantisipasi, bukan. Tapi kalau kembali kepada Quran, kenapa toh
yang namanya Ustadz Adi Hidayat, walaupun dia masih muda, tapi ilmunya berkarya dan termasuk inovatif dan apresiatif ya. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, para mu'alimnya, para ustadznya, tokoh-tokoh ilmunya dibungkam, maka kata Ustadz Somad dan Ustadz Hidayat, mohon maaf ya, syaiton setan bego bermunculan di mana-mana. Bahkan kata Nabi sendiri, ini akhofu ala ummati, yang paling aku takuti ya kepada umatku itu dajjaluna kadzabuna. Dajjal yang pembohong besar. Wa ma ya Rasulullah, sahabat bertanya, al ulama usu, yaitu ulama yang bertingkah laku seperti preman ya, menghalalkan segala cara. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi, bukan dajjal yang akan datang sebetulnya, karena orang mukmin tidak akan mengalami ya, orang yang betul-betul beriman tidak akan terobrak-abrik oleh keganasan dajjal ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda, sebagai muslim ya, kalaupun toh kita tidak tahu akar permasalahan, tong kudu pipilueun, bisalah urang nyen fatwa. Ajrokum alat fatwa, ajrokum ala nar. Semakin cepat kita memfatwakan suatu masalah yang belum jelas ya, maka semakin cepat pula akan masuk ke neraka. Apalagi sekarang penyakit ini hubungannya dengan bidang tauhid, karena seolah-olah lebih dari Tuhan ini bisa mematikan, bisa menghidupkan COVID ini ya, dengan cara berbagai mana usaha dan sebagainya. Masjid semakin bolong karena takut mengadakan acara mulu dan takut bersolawatan berkerumun, dengan ditambah dari 3M jadi 5M ini ya, menjauh dari kerumunan. Nah inilah yang saya sampai ini, maaf, ini kebodohan saya, mungkin kebodohan saya ya, dibaca dipulang balik dina hadisna, oh gini dalil Quran itu hanya di tenggorokan saja, nggak nyampe ke hati ya. Jadi mereka itu seperti penjilat ya, atau musang berbulu ayam. Nah, para pimpinan, para alim yang saat ini akan terbius dengan peraturan yang kalau tidak diserahkan takut dicopot jabatannya lah, takut tidak diberi fasilitas lah. Nah itu ujungnya apa? Ilahum butunuhum ya. Maka walaqad darokna li jahannam minal jinni wal insi. Ingat, walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itulah gambar Al-Qur'an. Jadi penghuni neraka itu kami sudah persiapkan, dijadikan neraka ini kebanyakan mayoritas itu dari kelompok jin dan manusia. Hanya jin dan manusia saja. Ingat ya, minal jinnati wan nas. Sekarang yang beribadah pun dari jin dan manusia, tidak kepada selain jin dan manusia. Oleh karena itu lahum qulubun la yafqahuna biha walau adanun la yasma'una biha walau a'yunun la yubsiruna biha kal an'am bal hum adall. Itu jelas ya. Mereka nanti akan berada pada posisi mereka punya hati tapi hatinya tidak mau dimengerti oleh agama. Mau ngadengkeun nasihat agama karena aing lebih pintar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya tidak mau melihatkan pada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kenapa? Itu sudah jelas tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya Allah sudah menciptakan namanya makhluk jin dan manusia. Saya kata patah, kita makhluk komunitas manusia. Cik atuh pirang bara ayeuna urang teduh subuh. Nu rek udang subuh jadi kagok ayeuna mah. Ya, kapala urang pada subuh di seuseun naon? Covid mending di imah. Keur mah kedua. Sekarang Jumatan api di kota. Sekarang itu jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Mohon maaf, pernah Pak Ustaz Ijan lihat jadi imam di sana sholat sunnah atau sholat Jumatan di Bunut ya, Rumah Sakit Bunut, atau di Sukabumi, jaga jarak masih kan sekarang ya. Orang mengeluh kena masih ketakutan ya, dengan protokol kesehatan pun masih ketakutan. Jadi dia tidak melihat kekuasaan Allah dengan mata kasapnya sendiri ya. Walahu adanullah islamul nabiyya, dia punya telinga tidak mau mendengarkan pepatah petuah nasihat. Saya kedatangan beberapa tamu datang ke sini. Pak Ustad, punten. Jadi abdi bingung kita. Abdi to seep dengkak lah. Seep itu seep naon gitu. Caroge abdi teh geuning dipelet ku si anu. Abdi teh dijieun istri anu kasabaraha ayeuna teh. Terus koyong ajeun kumaha? Abdi mah hoyong balik deui eta caroge teh. Cilaka lah teh ngorong. Dia sudah mengajarkan diri ya. Karena seorang suami kena lockdown ini usaha teu ayeuna aya awe anu baik Arab loba duit dicaplok berentah terus menerus. Jadi perasaannya laku, dukun ayeuna laku, bener-bener laku. Nah, makanya saya kalau dalam beruqyah inilah pertobatan, saya bilang ruqyah ini urang tobat yuk. Jadi pemusik teh anu mah cek Nabi oge kan mengalir darah ya, sesuai dengan aliran darah. Ketika Buhtun Nasor ini sebagai raja yang dolim ya, kemudian dia juga sebagai pengecut dan penakut ya, karena dia punya ambisi bahwa saya bisa mematikan dan menghidupkan. Seperti halnya Raja Numrud, saya bisa mematikan dan menghidupkan. Seolah-olah kita ini dengan tidak divaksin matilah sudah.
Dengan divaksin kamu berjalan di muanya ya. Walaupun ada bayangan di benak kita masih ada ketakutan. Di mana-mana ya. Tokoh-tokoh NU di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur kudu pangheulana. Pada di bawahnya, aduh orang bingung. Jadi antara dia takutnya itu bukan karena takut oleh Allah, takutnya lamun teu kurang benar sieun kakeunaan, lamun dilaksanakeun urang ge ngayakinkeun da eta teh belum tentu benar vaksina. Nah, jadi pemahaman relativitas kehidupan ini akan muncul kembali seperti zaman Raja Numrud, Raja Fir'aun, Raja Bukhtanasor. Para pemuda akhirnya dimalaskan dengan seperti apa? Diemeng-emengi. Kamu nggak usah kerja, ini ada prakerja. Nah, ya, kamu dengan ini. Hei, orang-orang yang tidak mampu, kami siap, ya. Ada keluarga harapan, ini tokoh-tokohnya ya. Yo, dicekek, dicopot, tata, komite sosialna. Karena apa? Sudah seperti itu, ya, sudah seperti itu zamannya. Diiming-imingi dengan berbagai macam, karena kamu harus sesuai dengan janji kamu dong. Nah, padahal kalau kata hadis Nabi itulah dajaluna kadzabuna. Ya. Dulu para pemimpin itu dari kecil ulama sowan ke ulama. Sekarang sudah mulai bergetayangan ulama sowan ke pemerintahan. Karena dibuatlah sekarang, wah saya ini tim sukses kamu wahai bupati, masa iya saya tidak kapasitas? Berarti menunjukkan bahwa dia ngadukung bupati, ngadukung gubernur, ngadukung pilpres waktu itu ingin kapasitas. Kenailah, soal punten-punten, lamun aya minta bantuan, kudu make KTBC Nahdlatul Ulama. Bagaimana mereka yang tidak akses ke ulama, pada bener ngajina? Yayasan aya, pesantren aya, kan tidak terkenal, ya? Tidak. Jadi peranlah NU Muhammadiyah, Kementerian Agama itu milik Banser, milik NU itu ya. Soal apa itu? Apa bedanya dengan kerajaan Bukhtanasor? Lamun teu ngikut ka saya, tilas beheungna geus bayan, gantung. Itu ya, Numrud ataupun Bukhtanasor. Nah, itu pengalaman yang dialami oleh eyang Nabi Muhammad pada waktu itu, berarti sampai di negara kemudian matilah itu Bukhtanasor karena kembali kepada Bani Israel. Keganasan orang-orang Yahudi sampai Hitler, Nazi pun itu adalah otaknya Yahudi. Ya. Mohon maaf, sekali lagi bukan saya sok-sokan. Ya. Silahkan nanti buka tentang keganasan Raja Bukhtanasor. 4 raja, yang 2 kafir, yang 2 Muslim. Sayanya. Ibni Ma'ad, Ibni Adnan, Ma'ad putra Adnan. Wakana fi zamani Musa alaihissalam. Adnan ini mengalami yaitu pada zaman Musa alaihissalam, ala sahih, menurut kaul yang sahih. Berarti kalau zaman Bukhtanasor itu berdekatan antara Adnan dengan Ma'ad ya, karena Bani Israil pada waktu itu zaman kaum kelompok Nabi Musa alaihissalam. Nah, Adnan pun yang jelas ngajamanan Adnan riwayat hidupnya itu pernah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ala sahih, menurut kaul sahih, menurut pendapat yang bukan sahih, mah dibenarkan, sahih mah benar. Jadi pendapat yang sahih ya, lamun aya kaul sahih jeung berarti kuat dengan kaul sahih ya. Kalau itu diunggulkan, arjah dengan roji, kuat dengan roji dibanding arjah. Roji mah secara alami unggulnya, sahih itu benarnya secara alami, kalau disahihkan ya. Ada pelantara dulu. Wajma'al ulama dan sepakat sopoal ulama, para ulama ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman tasaba il adnan, nasabnya kanjeng Nabi innaman tusiba il adnan, dinasabkan turunannya sampai ke Adnan. Walaisa pima badau ay Adnan, sareng teu aya pima badau tina turunan badau status Adnan ay Adnan il Adam. Ti Adnan mah nepi ka Adam teu wajib urang nikahnya ya, terang. Itu mah tos ti Adnan mah kadituna torekat-torekatnya jalan jari seperti apa? Ala Adam alaihi wasallam torikun sahihun, torekat yang sahih. Jadi tidak ada riwayat, tidak ada kesepakatan ulama. Setelah yang terakhir kali itu Adnan itu klimaknya. Setelah dari Adnan sampai ke Adam itu tidak ada jalan yang sahih. Fima yunqalu, fima akan keterangan yunqalu yang sampai di transfer, dinakol, dipindahkan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Lamma waqa'a fihi min aqwalil mukhtalifati, lamma waqa'a yang jelas karena sudah terjadinya fihi min aqwali, pendapat-pendapat yang berbeda-beda, al mutaba'adati yang saling berjauhan perbedaannya. Cek ieu kieu yang jelas urang mah kabeh sadayana meureun sampai keturunan itu tidak diadab ngan
Kalau utusan Nabi dari jihad bapaknya itu cukup sampai ke Adnan. Dari Adnan sampai ke Adam itu tidak ada kaul yang sahih, tidak ada pendapat yang dapat dibenarkan menurut pendapat kesepakatan para ulama. Etamat teu aya kejelasan anu faktual gitu. Wa makna sabu sallallahu alaihi wasallam sareng anapun ari turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati umi dari jihad ibunya bahwa maka utawi ieu Kangjeng Nabi sayyiduna Muhammadun tegasna Gusti urang sadaya nyaeta Muhammad ibni Aminata. Muhammad teh gaduh ibu namina Aminah binti Wahbin, Aminah putri Wahab bin Abdi Manaf, Wahab putra Abdi Manaf bin Zuhrah ya. Zuhrah didomahkeun zaina bidomah zai wa sukunil hai didomahkeun zai disukunkeun hakna Zuhrah sukun haknya domah zainya wa huwa ismu rajulin ala shawab nyaeta ngaran hiji lalaki ala shawab anu selalu bertindak bersikap benar ya. Jadi ngaran Zuhrah teh ngaran hiji lalaki anu eta lalaki teh kalakuana adab etikana bicaranya selalu benar ya. Ibni Kilabin Zuhrah putra lalakina Kilab Abdi Manaf alladzi fi nasabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kilab yang Abdi Manaf ya Kilab bin Abdi Manaf jeung ari Abdi Manaf alladzi fi nasabihi dina nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi ghairi Abdi Manaf bi jadihi. Oh jadi sanes jihad ummi nati Abdi Manaf min ghairi ya. Pan ieu teh Kangjeng Rasul putra ibuna Kangjeng Rasul namina Aminah putri Wahab putri Abdi Manaf putra Zoe, Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhrah putra Kilab. Nah wa Abdi Manaf alladzi pinab jeung ari maksud Abdi Manaf wa Abdu Manafin jeung ari Manaf alladzi pinasabihi yang saruntuyannya ya nasabna sampai tembus ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ti jihati ibuna ghair Abdi Manafin salian ti Abdi Manaf ghair Abdi Manafin setiap Manaf jadduh ari eyangna ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abi ti jihat abina wa kilabin had ajdadi jeung kilab dikumpul engke teh eyang ti ibu jeung ti rama Kangjeng Nabi kumpul di kilab hadun ajdadi. Ini ada salah satu eyang kakek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan dari Abdi Manaf saja, sebab Abdi Manaf masih ada bapaknya Zuhrah. Cek hiji anu sahih, Zuhrah pun masih ada punya bapak namanya Kilab. Maka salah satu eyang ya Kilab ini satu eyang Kangjeng Rasul, eyang uyut ahadu ajdadihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kuat Kilab ini adalah pun merupakan salah seorang dari uyut ya eyang atau nenek moyang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patajtamiu ay Aminatu teget kumpul maka kumpullah Aminah patajtamiu maka kumpul ieu turunan ti Aminah ibuna Kangjeng Nabi mahu sarta Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pijadihi di eyangna nyata Kilab wa nasabu sallallahu alaihi wasallam sareng ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sapahil jahiliyah. Tah eta kekuatana udah sadayana turunan Kangjeng Nabi nasab mutahharun dibersihkeun disucikeun dibebaskeun min sapahil jahiliyah tina kabegoan tina ketololan orang-orang jahiliyah itu mengalami tah turunan Kangjeng Nabi mah akiuna wa uyutuna nenek moyangna itu tidak terkontaminasi dengan kebodohan-bodohnya orang jahiliyah ya mutahharun min sapahil jahiliyah. Awas ingat bisi aya pendapat ayeuna mulai muncul ya yang liberal dah sanggeusna Ustad teh nya oh lamun kitu mah meureun nya Ustad Effendi Eli eta jadi terbeda Nabi itu pernah sarela meureun nya ya wah pahada gitu kan kakarak naon meunang hidayah ini tidak lamun kitu nyukeun ka turunan bapakna akina uyutna jangan warek ulu kadituna aya berentah anu naon anu ieu papan jelas kaul anu kuat mutahharun min safahil jahiliyah sapah teh nya sapah pokona mah
sadayana nasab Kangjeng Nabi eta dibersihkeun tina kelakuan-kelakuan anu buruk di kelompok-kelompok jahiliyah. Walam yalidu illa nikahan kanika Islam. Walam yalidu dan tidak terlahir itu Kangjeng Nabi atau turunnya illa nikahin, kecuali ada perjalanan nikah kanikahil Islam. Nah, tidak milad Adam. Pokoknya pernikahan Adam sareng Siti Hawa ya. Turunan-turunan itu aya anu nyengsar tina turunan sampai ke Adnan itu atau sampai ke Kilab dari kakek dari pihak ibu kakek pihak ayah yaitu kumpul di Kilab tadi teh. Ingat dibersihkan tina kontaminasi kejelekan pemahaman kebiasaan orang-orang jahiliyah dan Nabi terlahir ya melalui proses nikah kanikahil Islam seperti nikahna ayeuna urang